Baik, apakah Yesus menyokong perpuluhan? Apakah perpuluhan masih berlaku? Apa tujuan perpuluhan itu? Apa yang mereka peroleh apabila mereka setia mengembalikan perpuluhan? Mari tetap fokus pembahasan ini yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku agung yang harus dipercayai dan dituruti. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya dan pegang, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab yang mengandungi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Perpuluhan dalam bahasa Ibrani adalah maser, manakala dalam bahasa Yunani pula adalah dekate. Kedua-duanya membawa maksud yaitu 1/10. Mungkin ada sebagian orang Kristen berpendapat bahwa konsep persepuluhan ini tidak berlaku lagi dan sistem ini sudah dilenyapkan saat perjanjian baru. Apakah benar? Konsep perpuluhan tidak dilenyapkan di dalam zaman perjanjian baru karena permulaan praktik memberikan perpuluhan ini tidak diketahui dalam sejarah Alkitab dan tidak dinyatakan pun di dalam perjanjian baru secara langsung bahwa amalan ini sudah ditiadakan. Oleh sebab itu, sistem perpuluhan ini kekal ada dan wujud. Mari kita lihat ada 3 perpuluhan dinyatakan di dalam Alkitab. Perpuluhan yang ketiga yakni cukai raja. Ini sudah dilakukan selama 1000 tahun sebelum Kristus lahir. Ini dinyatakan di dalam 1 Samuel 8 ayat 11 hingga 15. Namun ia bukanlah berkaitan dengan pelayanan bait suci Tuhan dan layak digelar sebagai cukai raja. Perpuluhan yang kedua yakni untuk penyembahan di dalam keluarga. Orang miskin dan orang yang tiada mempunyai tanah ini didasarkan melalui ayat Ulangan 12 ayat 17 dan 18. Ulangan 14 ayat 23 hingga 27 dan Ulangan 26 ayat 23. Ia tidak sama dengan perpuluhan yang pertama karena ia hanya berlaku setelah 7 tahun sabbatikal. Dan ini berlaku saat orang-orang Israel baru memasuki tanah Kanaan dan sebab itu ia berlaku kepada kebaktian keluarga dan orang miskin. Hasil perpuluhan ini tidak diberikan untuk pelayanan bait suci, malah disimpan untuk kegunaan lain seperti memenuhi keperluan orang-orang miskin dan orang yang memerlukan. Namun ia bergantung kepada 4 penghijraan untuk bait suci Tuhan dan seandainya bait suci Tuhan lenyap, maka ia akan lenyap juga. Dan memandangkan tahun 70 Masehi bait suci Tuhan dilenyapkan, otomatiknya sistem ini pun lenyap. Perpuluhan yang pertama yakni perpuluhan Melkisedek, orang Lewi dan Yesus. Perpuluhan ini berbeza dengan jenis perpuluhan yang lain karena tiada rekod yang menyatakan asal-usulnya. Ia pertama kali muncul di dalam Kejadian 14 dan kelihatannya Abraham sendiri sudah mengetahui amalan perpuluhan ini di zamannya dan sudah pasti amalan ini wujud sebelum Abraham lagi. Dan sistem perpuluhan ini juga terkait dengan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 1 hingga 7. Karena sistem perpuluhan wujud tanpa asal-usul dan tidak dinyatakan pengakhirannya di dalam Alkitab. Perpuluhan ini diberikan untuk pelayanan bait suci Tuhan. Melkisedek bukan orang Lewi dan tindakan Abraham memberikan 1/10 ini kepada Melkisedek sebagai imam Allah yang maha tinggi menunjukkan simbolik kepada Yesus Kristus. Melkisedek melambangkan Yesus yang menerima perpuluhan termasuk daripada perpuluhan orang Lewi melalui Abraham. Dan perpuluhan itu sendiri adalah hak milik Yesus yang lebih besar daripada sistem perpuluhan orang Lewi itu sendiri.
Ini adalah satu-satunya perpuluhan yang kekal ada dan wujud karena ia tidak bergantung kepada sistem keimamatan Lewi, teokrasi Israel, dan hukum upacara bait suci. Harap di tahap ini tidak ada yang bingung. Baik, perpuluhan di zaman sekarang adalah berbentuk gaji, kiraan gaji per jam, tips, duit saku, allowance, bonus daripada company atau perorangan, duit pensiun maupun warisan harta. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Seperti yang kita lihat dalam Maliaki 3 ayat 10 tadi. Allah menjanjikan berkat besar kepada mereka yang setia dalam persepuluhan mereka. Namun berkat Allah tidaklah satu dimensi. Karena berkat dalam Maliaki adalah berkat rohani dan juga berkat sementara. Arti berkat Allah dibuktikan dengan keselamatan, kebahagiaan, kedamaian hati, dan Allah selalu melakukan apa yang terbaik bagi kita. Juga ketika kita diberkati oleh Allah, kita berkewajiban membagikan berkat-berkat itu dengan orang yang kurang beruntung. Kita telah diberkati untuk memberkati orang lain. Memang melalui kita Allah mampu memperluas berkat-berkatnya di tempat lain. Nah, apa hubungan antara diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain? Mari lihat ayat ini. Dari persepuluhan berkat ganda datang. Kita diberkati dan kita menjadi berkat kepada orang lain. Kita bisa memberikan dari apa yang telah diberikan kepada kita. Berkat-berkat Allah bagi kita menyentuh ke dalam dan kepada orang lain secara luar. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa kegunaan perpuluhan ini? Dalam buku The Eliam 7 Years halaman 390 menuliskan bahwa rancangan mengenai kesetiaan membayar perpuluhan dan ia digunakan untuk menyokong pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Angel Manuel Rodriguez menyatakan bahwa konsep teologi yang didasarkan Ellen G. White mengenai perpuluhan dinyatakan sebagai berikut. Aspek karakter Tuhan sebagai kasih dan belas kasihannya. Ia bukanlah kepentingan diri sendiri tetapi didasarkan atas kasih Tuhan. Dan kasih itu memberi sebagaimana Bapa memberikan anaknya kepada dunia berdosa. Maka kita ditebus oleh darah anak domba. Maka kita pun mengasihi dia dengan memberikan apa yang sudah diberikannya kepada kita. Yang kedua, kuasa kreatif Tuhan dan esensi keilahiannya yang mengasihi. Ini merujuk kepada Dia adalah pemilik alam semesta dan pekerjaan penebusan melalui Kristus yang memberikan dengan kasih kepada manusia yang berdosa. Lalu, apa tujuan sebenarnya perpuluhan diadakan untuk manusia? Mari kita lihat lebih detail mengenai tujuan sebenarnya perpuluhan bagi manusia. Yang pertama, perpuluhan sebagai tanda mengenali Tuhan. Melalui perpuluhan, manusia diingatkan dan mengakui bahwa kebaikan Tuhan masih ada di dalam hidup mereka dan Tuhan di atas kehidupan mereka. Yang kedua, perpuluhan sebagai saksi kuasa Tuhan memelihara hidup. Perpuluhan mengingatkan manusia supaya bergantung kepada Tuhan dan bukan sumber yang lain. Yang ketiga, perpuluhan sebagai pemulihan marwah manusia di hadapan Tuhan. Melalui perpuluhan, Tuhan mengingatkan manusia bahwa mereka mempunyai tanggung jawab akan penatalayan pribadi di dalam kehidupan mereka. Yang keempat, perpuluhan sebagai alat perkembangan tabiat manusia.
Melalui perpuluhan, manusia akan menyangkal diri mereka supaya tidak lagi mementingkan diri. Apakah Yesus menyokong konsep perpuluhan ini? Sekali lagi, Angel Manuel Rodriguez menyatakan bahwa panggilan orang-orang Kristen untuk menyokong pelayanan Injil melalui perpuluhan adalah didasarkan Perjanjian Lama dan Baru. Dan ini disokong oleh Yesus sendiri melalui beberapa ayat seperti berikut. Yang pertama, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang kedua, Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kalau kita perhatikan ayat itu, di mana Yesus membenarkan perpuluhan itu dan tidak menyetujui cara mereka menyalahgunakan mengikut kepentingan diri mereka tanpa disertai dengan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, kita perlu ketahui bahwa kitab Injil Matius ini dituliskan selepas beberapa waktu peristiwa Yesus masih hidup lagi dan ditunjukkan kepada orang Kristen, dan ini menunjukkan bahwa ini ditulis kepada mereka yang berbangsa Yahudi tetapi mengikuti Kristus. Manakala kitab Injil Lukas pula ditulis oleh orang non-Yahudi dan jelas menunjukkan sistem perpuluhan masih dikenakan kepada orang non-Yahudi. Bahkan Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 13, Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Nah, apa yang Paulus coba katakan di sini adalah merujuk kepada latar belakang tentang sistem yang digunakan di dalam Perjanjian Lama untuk keperluan mereka yang melayani di bait suci Tuhan. Ini dapat dilakukan melalui sistem perpuluhan. Paulus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan adalah sama dengan pelayanan-pelayanan di bait suci Tuhan, dan mereka yang terlibat di dalam penginjilan harus diperlakukan sama dengan imam-imam di bait suci Tuhan dalam membantu keperluan mereka. Dengan perkataan lain, Paulus menggunakan sistem Perjanjian Lama ini sebagai alat untuk menyokong penginjilan di dalam gereja yang mula-mula. Jadi, persepuluhan adalah merupakan ekspresi iman yang penting. Ini adalah salah satu cara untuk mengungkapkan atau menguji kenyataan pengakuan iman kita. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi sekali lagi, referensi pertama Alkitab kepada persepuluhan adalah pengembalian persepuluhan Abraham kepada Melkisedek yang terdapat dalam Kejadian 14 ayat 18 hingga 20. Ibrani 7 ayat 4. Orang Lewi juga mengambil persepuluhan untuk pelayanan mereka di bait suci. Boleh lihat dalam 2 Tawarik 31 ayat 4 hingga 10. Dan saat ini persepuluhan adalah untuk mendukung penginjilan. Dan kalau kita memahami dengan benar, persepuluhan ini berfungsi sebagai ukuran rohani dari hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana kita telah lihat, orang telah mengembalikan persepuluhan sejak zaman Abraham dan Yakub yang terdapat dalam Kejadian 14 ayat 20 dan Kejadian 28 ayat 22 dan mungkin sebelumnya. Persepuluhan adalah bagian dari sistem yang menandai gereja Allah. Ini adalah sumber pendanaan terbesar dan metode yang paling bijaksana untuk melaksanakan misinya. Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil dan menjadikan murid, mengajari mereka untuk melakukan segala sesuatu yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Maka dengan itu, Allah ingin kita untuk terlibat dalam pekerjaan yang paling penting di bumi. Membawa orang kepada Yesus, mendanai misi ini dari sumber daya yang dipercayakan kepada kita oleh Allah adalah tanggung jawab penatalayan. Kristen Smith dan Michael Law Emerson berkata dalam buku mereka, dalam budaya saat ini, mayoritas orang Kristen relatif memberi sedikit untuk mendanai misi Allah. Jika setiap orang Kristen memberikan persepuluhan yang jujur, hasilnya akan hampir tak terbayangkan. Benar-benar menakjubkan, hampir di luar pemahaman. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa persepuluhan bukanlah sebuah tindakan yang menyelamatkan kita, tetapi lebih daripada itu merupakan perbuatan baik yang sebagai orang Kristen kita telah diciptakan untuk melakukannya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Persepuluhan adalah ekspresi luar dari kesadaran kita bahwa kita sesungguhnya hanya sekadar penatalayan di sini dan bahwa kita berutang segalanya kepada Allah. Sekali lagi, kita sesungguhnya hanya sekadar penatalayan di sini dan bahwa kita berutang segalanya kepada Allah. Mari kita renungkan ayat dari kutipan ini. Waktu dengan cepat berlalu menuju kekekalan. Biarlah kita jangan menahan dari Allah sesuatu yang menjadi miliknya sendiri. Biarlah kita jangan menolak Dia. Meskipun tak dapat diberikan dengan jasa, tidak dapat disangkal tanpa kehancuran. Ia meminta dengan segenap hati, berikanlah itu kepadanya. Itulah kepunyaannya. Oleh penciptaan dan oleh penebusan. Ia meminta kecerdasanmu, berikanlah itu kepadanya. Itu adalah miliknya. Ia meminta uangmu, berikanlah itu kepadanya. Itu adalah miliknya. Bertemu lagi kita di video pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.